yaitu tentang manajemen informasi. Manajemen informasi definisikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan produktivitas individu dan organisasi melalui pengambilan keputusan dan komunikasi yang lebih baik dengan menggunakan kemampuan komputer. Bekerja lebih cepat, akurat, dan mampu menyiram data lebih banyak daripada manusia adalah alasan-alasan mengapa komputer dipilih untuk membantu pekerjaan informasi dalam melaksanakan pekerjaan. Manajemen informasi menjadi penting akibat meningkatnya kekompleksan tugas manajemen dan keinginan untuk menggunakan peralatan pemecah masalah yang lebih baik. Alasan-alasan umum mengapa tugas manajemen menjadi lebih kompleks adalah pengaruh ekonomi internasional, meningkatnya kompleksan teknologi, penyusutan kerangka waktu, tekanan pesaing, tekanan sosial. Sementara tugas manajemen menjadi lebih kompleks, ada usaha untuk meningkatkan efektivitas dalam pemecah masalah. Kesemuanya ini terpusat pada teknik kuantitatif dan peralatan elektronik seperti komputer. Walaupun ada perbedaan yang nyata antara tingkat manajemen dan area fungsional, namun telah umum diketahui bahwa semua manajemen melakukan fungsi yang sama dan memainkan peranan yang sama pula. Telah diketahui pula bahwa fungsi manajemen function mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Semua manajemen melakukan fungsi ini menurut tingkat-tingkatnya, walaupun mungkin dengan penekanan yang berbeda dalam melakukan fungsi dan memainkan peranan. Manajemen modern memanfaatkan produser dan peralatan untuk meningkatkan keberhasilan tugasnya. Dengan mengkombinasikan dengan keterampilan manajemen dasar, maka peralatan dan prosedur ini dapat dimanfaatkan untuk mencapai tingkat penampilan yang baik yang tidak mungkin dicapai oleh para manajer beberapa tahun yang lalu. Keterampilan yang harus dipunyai dari seorang manajer adalah komunikasi dan pemecahan masalah. Manajer akan berkomunikasi dengan orang yang akan memberikan laporan kepadanya. Dan manajer juga harus memecahkan masalah dengan membuat perubahan terhadap operasi perusahaan sehingga dapat menyesuaikan dengan lingkungannya yang telah berubah. Sistem informasi. Sistem informasi dapat diartikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan, serta mendistribusikan informasi. Perkembangan sistem informasi ada 4, yaitu sistem informasi tradisional, sistem informasi berbasis komputer, sistem informasi berbasis jaringan perkantoran, dan sistem informasi lintas platform. Teori siklus informasi, yang dimana yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan suatu proses pengumpulan data yang asli dengan cara tertentu seperti sampling data transaksi, data warehouse, dan lain sebagainya, yang biasanya merupakan proses pencatatan data ke dalam suatu file. Yang kedua, input. Tahap ini merupakan proses pemasukan data dan prosedur pengelolaan data ke dalam komputer melalui alat input seperti keyboard. Prosedur pengelolaan data itu merupakan urutan langkah untuk mengelola data yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman yang disebut program. Yang ketiga, pengelolaan data. Tahap ini merupakan tahap di mana data diolah sesuai dengan prosedur yang telah dimasukkan. Kegiatan pengelolaan data ini meliputi pengumpulan data, klasifikasinya, tabel maupun grafik, penyimpanan, dan pembacaan data dari tempat penyimpanan data. Yang keempat, output. Hasil pengelolaan data akan ditampilkan pada alat output seperti monitor dan printer sebagai informasi. Yang kelima, distribusi. Setelah proses pengelolaan data dilakukan, maka informasi yang dihasilkan harus segera didistribusikan. Proses pendistribusian ini tidak boleh terlambat.
dan harus diberikan kepada yang berkepentingan. Sebab hasil pengelolaan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau menjadi data dalam pengelolaan data selanjutnya. Untuk kualitas informasi, yang pertama yaitu keakuratan dan teruji kebenarannya. Artinya, informasi harus bebas dari kesalahan tidak bias dan tidak menyesatkan. Kesalahan itu dapat berupa kesalahan perhitungan maupun akibat gangguan yang dapat mengubah dan merusak informasi. Yang kedua, kesempurnaan informasi. Untuk mendukung faktor pertama di atas, maka kesempurnaan informasi menjadi faktor penting di mana informasi disajikan lengkap tanpa pengurangan, penambahan, atau pengubahan. Untuk yang ketiga, tepat waktu. Informasi harus disajikan secara tepat waktu. Mengingat informasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, keterlambatan informasi akan mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. 4. Relevansi. Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi jika informasi tersebut diterima oleh mereka yang membutuhkan dan menjadi tidak berguna jika diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan. 5. Mudah dan murah. Kini, cara dan biaya untuk memperoleh informasi juga menjadi bahan pertimbangan tersendiri. Bila mana cara dan biaya itu memperoleh informasi sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak berminat untuk memperolehnya atau mencari alternatif substitusinya. Biaya mahal yang dimaksud di sini jika bobot informasi tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan, dan melalui teknologi internet, kini orang atau perusahaan dapat memperoleh informasi dengan mudah dan murah. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang waktu. Ada 3 istilah yang dapat menggambarkan jenis-jenis teknologi informasi, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan perangkat pemikir atau brainware. Perangkat keras. Bagian-bagian pokok perangkat keras pada sistem komputer adalah masukan atau input, ranti proses, tempat penyimpanan atau storage, dan keluaran output. A. Input. Apabila seorang manusia dapat memiliki beberapa sensor panca indera yang digunakan untuk memasukkan, maka komputer juga dapat dimasuki sinyal yang mirip, contohnya keyboard, mouse, dan lain-lain. B. Proses. Dengan asumsi bahwa peralatan untuk masukkan input dan keluaran output sudah siap untuk menerima dan mengirim sinyal digital yang dibutuhkan, contohnya CPU. C. Storage. Berbeda dengan memori, secondary storage bersifat lebih tetap. Apabila manusia yang mempunyai ingatan sebagai analogi dari memori, maka secondary storage adalah buku catatan. Memori dapat terbatas, tetapi secondary storage tidak terbatas. D. Output. Sebuah proses tanpa keluaran adalah percuma. Oleh karena itu, keluaran selalu ada pada sistem. Jawaban dapat dibagi menjadi 2, yaitu keluaran yang lunak atau soft copy dan keluaran yang nyata atau hard copy. Contoh keluaran lunak adalah monitor, sedangkan contoh keluaran nyata adalah printer. Perangkat lunak. Keberadaan perangkat lunak itu software yang selalu menyertai perangkat keras, hardware. Yang ada hanya saja tidak semua perangkat lunak muncul untuk dibahas. Hal ini tergantung pada perkembangannya. Teknologi perangkat lunak itu sendiri dapat berfungsi sebagai menjadi 3 macam, yaitu sistem software, programming, language, dan application software. Sistem software berfungsi untuk mengatur bagaimana cara menggunakan peralatan. Jadi, sistem software biasanya dibuat oleh pembuat perangkatnya dan suatu menjadi satu dengan sistem yang ada. Programming language adalah bahasa yang khusus dibuat agar seseorang dapat membuat sebuah aplikasi. Programming language terbagi menjadi atas generasi yang berasal dari status dan perkembangan yang ada. Aplikasi software dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu aplikasi development software. Aplikasi development software menekankan pada kemampuan bahasa dalam membuat sebuah aplikasi, sehingga hanya dipakai oleh pembuat program, bukan pemakai aplikasi. Software pack
adalah software yang dibuat untuk bidang-bidang tertentu. Microsoft Word, Excel, Adobe Pack, Maker, CapCut, dan sebagainya termasuk dalam kelompok. Karena memiliki fungsi yang khusus, program-program paket akuntansi maupun program-program pesanan tailor-made juga termasuk dalam kelompok ini. Sekian dari saya, terima kasih.